Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang berjudul tentang perkembangan masa kanak-kanak awal yang beranggotakan Winda Nur Habibah, Andara Sirpa Diartama, Silvi Humayroh, dan Alvan Azkia Mandala. Nah, jadi perkembangan yang awal yaitu perkembangan fisik pada masa anak-anak awal, yaitu antara lain tinggi badan, berat badan, perbandingan tubuh, postur tubuh, tulang, lemak, dan gigi. Adapun kebiasaan fisiologisnya, yaitu dalam awal masa anak-anak, kebiasaan fisiologis yang dasarnya sudah diletakkan pada masa bayi menjadi semakin baik. Dan adapun keterampilan pada awal masa anak-anak, yaitu yang pertama, anak senang mengulang-ulang dan karenanya dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai mereka terampil melakukannya. Dan yang kedua, anak-anak bersifat memberani sehingga tidak terhambat oleh rasa takut kalau dirinya mengalami sakit atau diajak oleh teman-temannya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, anak belia mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka itu masih sangat lentur dan keterampilan yang dimiliki mereka baru sedikit sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Perkembangan yang selanjutnya itu perkembangan kognitif pada masa anak-anak awal. Jadi kognitif itu potensi intelektual pada anak-anak mulai dari tahapan-tahapan pengetahuan, penerapan, sampai evaluasi, yaitu dengan menggunakan cara simbol, memahami identitas, memahami sebab akibat, mampu mengklarifikasi apabila mereka salah, memahami angka, empati, dan yang terakhir yaitu teori. Dan ada pun batasan pemberian praoperasional yang merujuk pada Piaget. Yang pertama yaitu sentrasi. Selanjutnya ketidakmampuan untuk irreversibility. Yang ketiga fokus kepada situasi bukan kepada transformasi. Yang keempat penalaran transduktif. Yang kelima egosentrisme. Yang keenam animisme, dan yang terakhir yaitu ketidakmampuan. Dan adapun konsep umum yang berkembang pada masa awal anak-anak yaitu bagaimana mereka hidup, apakah kehidupan setelah kematian, fungsi tubuh, ruang, berat, bilangan, waktu, kesetaraan sosial, keindahan, dan yang terakhir yaitu kelucuan. Nah, jadi perkembangan yang terakhir itu perkembangan psikososial pada masa anak awal. Tugas mereka yaitu perkembangan masa anak-anak awal dari segi perkembangan psikososial yang secara kronologis, yaitu masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 1 atau 2 tahun hingga 5 atau 6 tahun. Jadi perkembangan biologis pada masa ini berjalan sangat pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Jadi masa anak-anak sering disebut yaitu pada masa etika, indra, dan masa menentang kepada orang tua, atau bisa juga disebut dengan etika karena mereka pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Dan ada pun tugas-tugas perkembangan pada fase ini yang meliputi saat mereka belajar berbicara, belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan bersopan santun seksual. Yang ketiga, belajar mengadakan hubungan emosional. Yang keempat, belajar membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Dan yang terakhir yaitu membedakan konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Ada juga ciri-ciri masa anak-anak awal yaitu saat mereka beranjak pada usia yang mengandung banyak masalah ataupun kesulitan, pada saat usia mereka bermain, pada saat usia mereka bersekolah, pada saat usia mereka belajar berkelompok, pada saat usia mereka menjelajah dan bertanya apapun itu dan kepada siapapun itu, dan yang terakhir pada usia mereka meniru sesuatu dan kreatif. Dan adapun perkembangan yang terjadi pada periode ini pada segi perkembangan psikososial itu perkembangan fisik motorik, perkembangan intelektual, perkembangan berbicara, perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan bermain, perkembangan kepribadian, perkembangan moral mereka, perkembangan kesadaran beragama, dan perkembangan emosi pada periode psikososial ini pada umumnya pada masa anak-anak yaitu mereka bisa merasakan rasa amarah, rasa takut, rasa cemburu, ingin tahu, iri hati,
rasa gembira, rasa sedih, dan rasa kasih sayang. Ya mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.